Di awal film kita diperlihatkan seorang guru bahasa Inggris cantik yang bernama Clang yang sedang mengajar anak-anak di dalam suatu kelas. Orang-orang menyebutnya sebagai guru idaman karena wajahnya yang cantik dan bentuk tubuhnya yang seperti model. Namun sayangnya sampai sekarang ternyata Clang ini belum memiliki seorang pacar. Suatu hari setelah pulang mengajar ia ketemuan dengan salah seorang temannya yang bernama Kaya yang ternyata ingin meminta bantuan. Sebentar lagi Kaya akan kembali ke Amerika dan dia bermaksud ingin putus dengan pacarnya di Thailand. Di situ Kaya meminta tolong agar Clang bisa membantunya bicara, karena ia tidak bisa berbahasa Thailand dengan baik dan pacarnya pun tak bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Awalnya Clang menolak permintaan itu, namun setelah disuap dengan tas branded ia pun menyetujui hal itu. Kia pun menyuruh pacarnya untuk bertemu dengan Clang agar Clang bisa menerjemahkan perkataannya yang ia rekam dalam sebuah rekaman ke bahasa Thailand. Namun pertemuan awal mereka tak begitu baik, lantaran Clang yang tak sengaja memukulnya saat ingin menggunakan jaket. Nama pacar Kaya adalah Jim yang bekerja sebagai ahli teknik mesin. Setelah kejadian itu Clang menerjemahkan suara Kaya dalam rekaman itu. Kaya mengatakan bahwa ia menyukai Jim, namun sepertinya mereka lebih baik berteman saja. Yang intinya Kaya mengajak Jim untuk berpisah saja. Mendengar hal tersebut Jim lantas emosi dan mengatakan kalau Clang telah menipunya. Suara Jim yang keras pun sontak menarik perhatian orang yang ada di restoran itu. Lantas Jim berlalu pergi begitu saja. Namun sebelum pergi ia melemparkan sesuatu dengan wajah yang kesal yang membuat orang-orang bersembunyi yang dikira itu adalah bom. Namun ternyata itu hanyalah sebuah sup ayam. Malam harinya, Clang pergi ke kantornya untuk mengunci pintu dan mengambil mobilnya. Suasana tiba-tiba menyeramkan saat Clang menoleh ke samping dan melihat poster wajahnya yang sudah rusak. Ia pun lantas bergegas pergi dari tempat itu. Sesampainya di tempat parkir ia dikejar oleh pria bermotor yang ternyata adalah Jim. Clang pun lari ketakutan menuju mobilnya karena mengira Jim akan berbuat kasar. Namun tiba-tiba ia dicegat dari depan untuk menghadang Clang. Dan Jim yang marah pun langsung memaksa Clang untuk mengajarinya bahasa Inggris agar ia dapat menyusul Kaya di Amerika. Dan Clang yang dalam keadaan terpojok pun hanya bisa mengangguk dan menerima hal tersebut. Setelah memberikan uang belajar Jim pun pergi dari tempat itu. Suatu hari pertama belajar pun dimulai dan ternyata Jim sama sekali tak bisa bahasa Inggris. Dan Clang pun harus sabar mengajarinya pelan-pelan dari kata alfabet. Dan tak terasa mereka pun telah belajar hingga tengah malam. Jim bermaksud untuk mengantar Clang pulang, namun karena Jim berkata yang tidak baik, Clang pun lantas menolak tawaran tersebut. Esok harinya terlihat Clang sedang mengajar di sebuah kelas yang sudah lebih mahir. Mereka terlihat mengerjakan pidato 1 menit dan sekarang adalah giliran Phil. Phil ternyata seorang anak dari keluarga mapan dan di saat yang bersamaan juga ia memiliki perasaan kepada Clang. Dan benar saja saat berpidato Phil pun menggoda Clang dengan membuat tanda tai lalat yang persis sama dengan tai lalat yang dimiliki Clang. Tentu saja hal itu membuat Clang terpesona. Sepulangnya mengajar Clang berkata kepada temannya kalau sepertinya ia juga menyukai Phil. Malam harinya Clang pun kembali mengajar Jim di kafe. Karena ruangan itu sudah penuh mereka pun terpaksa duduk di bagian luar. Karena duduk di bagian luar Clang pun terus digigiti nyamuk. Namun ternyata hal tersebut dimanfaatkan oleh segerombolan bocah SMA yang mencuri kesempatan untuk mengambil gambarnya. Sempat menolak hingga akhirnya Clang mengambil ponsel tersebut dan menghapusnya. Esok harinya Clang kembali pergi ke tempat les dan secara tak sengaja ia bertemu kembali dengan Jim yang kebetulan sedang membeli buku bahasa Inggris. Tak lama kemudian tiba-tiba muncul orang Amerika yang bertanya tentang alamat restoran kepada Jim. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan Jim yang sudah banyak belajar, ia lantas memberanikan diri untuk berbicara pada dua orang Amerika tersebut. Dan hasilnya pun masih sangat kacau dan Jim yang malu pun segera pergi dari tempat tersebut. Di suatu hari Clang sedang teleponan dengan Phil, ia mengajaknya pergi ke pesta keluarganya minggu depan. Mendengar hal tersebut Clang pun sangat gembira dan tentu saja ia bersedia ikut dengan Phil. Sementara itu di rumah Jim tak sebahagia seperti Clang. Ketika teman seapartemennya memberikan sebuah paket, ternyata paket itu adalah kiriman dari Kaya di Amerika. Di dalam paket tersebut terdapat cincin yang pernah diberikan Jim kepada Kaya.
Namun karena mereka hanya bisa sedikit berbahasa satu sama lain, Kaya merasa kalau hubungan mereka tak bisa bertahan lama. Namun ia hanya menerima cincin tersebut waktu itu dan kini ia mengembalikannya dengan maksud berpisah dengan Jim. Malam harinya Jim pun meminta Kleng untuk mengembalikan cincin tersebut kepada Kaya. Ketika Kleng mengatakan hal itu pada Kaya, ia malah kena marah karena seharusnya ia membantunya untuk putus dengan Jim. Tapi kini ia malah menjadi perantara yang terdesak dan kondisinya pun jadi serba salah. Di situ dengan berat hati Kleng pun memutuskan untuk berhenti mengajari Jim berbahasa Inggris dan mengembalikan uang lesnya. Jim tentu saja sangat kecewa dengan hal tersebut. Jim yang terbawa emosi pun lantas menghampiri Kleng di area parkir dan melempar kembali uang tersebut. Dan di saat Jim pergi, ia menjatuhkan sebuah tape recorder dengan buku belajarnya yang berjudul Cinderella. Sesampainya di rumah, Kleng pun mendengarkan seluruh rekaman tersebut yang terlihat Jim sudah berlatih sangat keras untuk pergi ke Amerika. Melihat hal itu, Kleng pun sangat merasa bersalah pada Jim. Kleng yang sudah janjian dengan Phil pun keesokan harinya mereka pergi bersama ke pesta. Mereka pun banyak menghabiskan waktu bersama serta Phil mengajaknya untuk pergi melihat-lihat mobil warisan dari keluarganya. Sayangnya saat Phil pergi, Kleng malah merusak hiasan mobil itu dan dengan panik ia lantas segera mengambilnya. Di saat ia tergesa-gesa saat mau pulang, secara tak sengaja handphonenya terjatuh di lantai. Dan salah satu orang di sana memberikannya kepada Phil. Dengan kekuatan penuh, Phil pun berlari mengejar mobil itu untuk mengembalikan handphone Kleng. Bahkan saat di mobil, Phil membuatkan stiker khusus untuknya. Malam itu pun menjadi malam paling bahagia bagi Kleng. Sesampainya di rumah, Kleng kembali melihat buku Jim yang membuatnya semakin merasa bersalah dan kasihan kepadanya. Karena kasihan, Kleng pun kembali memutuskan untuk mengajari Jim berbahasa Inggris lagi. Dan esok harinya Kleng pun menghampiri Jim di kantornya. Dan di situ dia bertemu dengan banyak teman baru yang bahasa Inggrisnya pun 11-12 dengan Jim. Singkat cerita, Jim sekaligus menemukan sebuah perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan di bagian mesin juga. Mereka lantas berdiskusi kira-kira pertanyaan apa yang diberikan oleh HRD agar Kleng bisa membantunya berlatih seolah sedang ditanyai. Setelah selesai, mereka semua pun makan malam bersama di atap apartemen sambil bermain permainan kata bahasa Inggris dan yang kalah akan dihukum dengan menancapkan kembang api di pantatnya. Kleng tentu saja dengan mudah menjawab hal tersebut karena ia menguasai bahasa Inggris. Hingga tibalah giliran si gendut yang kelihatan kebingungan dan akhirnya tak bisa menjawab. Karena tak bisa menjawab, dia pun terpaksa menerima hukuman. Dan semua orang lantas tertawa karena hal tersebut. Termasuk Kleng yang tertawa paling kencang karena ia tak pernah bermain hal seperti itu sebelumnya. Sejak momen itu, Kleng dan Jim pun tampak semakin akrab. Keesokan harinya ketika Kleng sedang pergi ke dermaga bersama Phil, tiba-tiba di tengah jalan sepatunya putus karena tersangkut celah kayu. Sedangkan Phil tampak terus mengoceh tentang kehidupannya. Saat sedang di kapal, Phil meminta Kleng untuk menutup matanya. Tanpa diduga-duga ternyata Phil tiba-tiba bernyanyi dan melamarnya di kapal. Hal itu malah membuat Kleng semakin aneh dengan kelakuan Phil dan akhirnya ia pun menghindari Phil sejak hari itu. Namun sikap aneh Phil tak berhenti sampai di sana. Sesampainya di tempat les, ia pun langsung membelikan seluruh sepatu baru untuk dicoba pada Kleng. Hal itu tentu saja membuat Kleng semakin merasa tak nyaman dan risih. Hingga akhirnya Phil pun mengajaknya ke pesta lagi Sabtu nanti. Kleng pun lantas menolaknya dengan berbagai alasan untuk menghindari Phil. Kleng yang marah pun lantas melampiaskan kemarahannya kepada Jim saat sedang berlatih tinju. Dia pun terus memukuli Jim dengan keras di bagian perut dan wajahnya. Hingga akhirnya Jim lantas memutuskan untuk keluar dari ring dengan jalannya yang geloyoran. Dan saat mereka sedang belajar, Kleng lantas bertemu kembali dengan Phil yang kebetulan sedang ingin menuju ke tempat kerjanya. Phil pun membawa banyak sekali balon sebagai hadiah untuk Kleng. Namun Kleng yang mengetahui hal itu tentu saja merasa sangat sungkan. Dan di saat itulah Kleng memutuskan untuk putus dengan Phil. Namun saat ingin membicarakannya, ia malah mendadak gugup. Melihat hal itu, Jim pun menghampiri Phil dan berkata ia sudah menjebol gawang Kleng. Mendengar hal itu, Phil pun hanya bisa terdiam. Saat sedang di lift, Jim pun memberitahu Kleng tentang apa yang dikatakannya pada Phil. Setelah mengetahui, Kleng lantas marah besar pada Jim karena telah membuat reputasinya rusak.
Namun Jim malah tak peduli dan ia lantas langsung meninggalkan Kleng. Di suatu malam mereka sedang ada di acara pesta bersama. Itu adalah acara pesta murid dan orang tua bersama dengan guru yang diadakan oleh Kleng. Karena kebetulan di sana ada orang asing, Kleng lantas menyuruh Jim untuk berbicara dengan 3 orang asing tersebut. Awal-awalnya Jim tak mau melakukan hal itu, namun setelah ditantang Jim pun bersedia melakukannya. Jim pun sudah sedikit mengerti apa yang mereka bicarakan, namun ia masih sulit untuk membalas ucapannya karena ucapannya yang susah berbahasa Inggris. Di tempat lain saat Kleng sedang memberikan sebuah pidato, sepatunya pun tiba-tiba kembali rusak. Kleng lantas menyuruh Jim untuk membantu untuk membawanya sebentar. Sedangkan Jim yang mengikuti Kleng pun tersenyum karena kepolosan Kleng saat berbicara pada orang asing yang mengetahui kakinya sangat kotor. Dan di saat Kleng sudah mulai senggang, dia pun kembali menemani Jim untuk berlatih bahasa Inggris. Disertai mendengarkan sebuah lagu berbahasa Inggris yang sedang dinyanyikan di sana. Hal itu lantas membuat Kleng dan Jim terbawa suasana lantaran lagunya yang membuat hanyut perasaan. Dan sesampainya di tempat parkir, mereka berdua pun sama-sama ingin adu mekanik. Namun karena Kleng merasa hal itu terlalu cepat, akhirnya ia pun pergi dari sana. Sesampainya di rumah, Jim pun tampak sedih karena hal itu. Tetapi beberapa waktu kemudian tiba-tiba Jim menerima telepon dari perusahaan yang membutuhkan berkas-berkas untuk melamar pekerjaan. Jim lantas sadar kalau ia belum memiliki CV berbahasa Inggris. Karena itulah akhirnya Jim kembali menghampiri Kleng untuk memintanya membantu membuatkan CV baru. Saat ingin menyiapkan CV-nya, tiba-tiba Kaya menelpon. Karena hal itu Kleng lantas menyuruh Jim pergi ke depan dan jangan bersuara. Ternyata di dalam telepon Kaya malah berkata kalau dia berubah pikiran dan ingin agar Jim bisa ke Amerika. Dan sekarang ia malah menyuruh Kleng agar terus membantu Jim sampai ke Amerika. Sebenarnya Kaya saat ini sudah memiliki pasangan baru di Amerika. Namun sepertinya ia adalah tipe yang terbuka dan hanya menjalin hubungan untuk merasakan kesenangan sesaat. Lantas Kleng bertanya apa yang akan terjadi dengan Jim ketika nanti pacar tanpa statusnya Kaya tahu kehadiran Jim. Mendengar pertanyaan itu, Kaya kemudian mengolok-olok Kleng dan berbicara bahwa saat ini ia pasti mulai mencintai Jim. Kleng yang terus berusaha mengelak dan khawatir jika Jim ada di hadapannya menyadari hal itu pun hanya bisa terdiam dan segera menutup teleponnya. Kleng lalu menerjemahkan perkataan Kaya dan mengatakan bahwa Kaya hanya berbicara dia ingin agar Jim segera menyusulnya ke Amerika. Jim yang sudah dari tadi mendengarkan percakapan mereka berdua pun mengerti beberapa kalimatnya. Lalu bertanya apakah benar Kleng mencintainya. Namun ketika Jim berkata bahwa ia harus tetap berangkat ke Amerika, Kleng sadar bahwa tak sepantasnya seorang guru mencintai seorang murid. Keesokan harinya setelah mengajar di kelas, Kleng menyampaikan permohonan maafnya kepada Phil dan menjelaskan bahwa sebenarnya ia belum dibobol. Namun ia tak menyangka bahwa ia juga tidak menyukai Phil karena sebenarnya ia telah jatuh cinta kepada Jim, namun Jim tidak mencintainya. Di situ Phil berkata bahwa ia tak pernah berpikir jika Kleng sudah dibobol. Karena malam itu ternyata Jim hanya berkata bahwa Kleng adalah pacarnya dan meminta Phil untuk tidak lagi mendekatinya. Mendengar hal itu, Kleng pun hanya bisa terdiam dan tak menyangka bahwa ternyata Jim sudah lama menyukainya. Tak lama kemudian hari wawancara pun tiba. Dengan menangis, Kleng pun hanya bisa pasrah memberikan alamat dan segmen ruangan tempat wawancara. Karena sudah memiliki persiapan yang matang, Jim pun bisa dengan lancar menjawab semua pertanyaan tersebut. Namun di saat terakhir pertanyaan, Jim mengingat kembali Kleng saat mengajar dan berkata kalau ia akan menyesal apabila ia tak memilihnya. Seketika ia pun mengingat seluruh keseruan konyol saat bersama Kleng. Ia pun lantas memilih untuk tidak mengisi formulir ketenagakerjaan ke Amer tersebut. Di tempat lain, Kleng berada di kafe yang biasa ia gunakan tempat dia belajar bersama dengan Jim. Tak lama kemudian barista di sana memberikan sebuah alat rekam dan sebuah headset. Di situ Jim berkata jika baru saja ia melewatkan kesempatan emas untuk pergi ke Amerika dan ia yakin tak akan menyesalinya. Karena menurut Jim lebih baik memilih untuk tetap bodoh daripada melewatkan sesuatu yang lebih berharga baginya. Tak lama kemudian Jim pun menghampiri Kleng yang sedang terlihat sedih di sana. Dan setelah meyakinkan kembali, Kleng pun menerimanya. Dan film pun selesai.